Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian wudhu. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak asing dengan masalah wudhu. Wudhu merupakan kegiatan bersuci dari hadas kecil dengan cara membasuh anggota badan tertentu dengan air suci dan mensucikan disertai dengan niat. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 diterangkan tentang diperintahkan untuk melaksanakan wudhu setiap akan melaksanakan sholat. Setiap manusia ketika hendak melakukan semua, pasti ia mempunyai keinginan berpenampilan yang tidak kotor, tidak lusuh, harum, dan tidak bau. Hal tersebut menjadi alasan untuk tidak sulit ketika syariat mewajibkan kita ketika hendak menghadap Allah dan keadaan suci. Syarat wudhu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wudhu. Wudhu hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah yang di atas menerangkan bahwa Allah memerintahkan wudhu hanya kepada orang-orang Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz adalah seorang yang lelah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk mengenai sesuatu yang menurut akal sehatnya. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Orang yang mempunyai hadas besar, baik karena berhubungan suami istri, keluar mani, haid, nifas, atau karena wilada. Yang keempat, dengan air suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan dalam air yang suci yang dapat digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudu, mandi, maupun untuk mensucikan badan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sesampai air ke bagian tubuh yang menjadi anggota wudhu. Kulit, kuku, dan rambut merupakan bagian keluar yang wajib dibasuh ketika wudhu, karena bagian ini merupakan bagian yang sering terkena bakteri atau kotoran. Fardu wudhu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan saat melakukan wudhu. Adapun fardu wudhu tertera dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idaqtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, basuhlah tangan sampai siku-siku. Yang ketiga, wamsahu biru'sikum, mengusap kepala sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keempat, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Fardu wudhu dibagi menjadi 6. Yang pertama, niat. Niat menurut syarak, kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau amal hanya karena Allah, dan juga diperjelas dengan hadis Nabi, innal a'malu binniyat. Artinya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Niat dalam berwudu itu bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah dalam berwudu menggunakan air yang mengalir. Pada umumnya membasuh wajah mulai dengan tumbuhnya rambut. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang keenam, tertib yakni berurutan sesuai mulai dari niat sampai kedua telapak kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wafid Damayanti, anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sunnah-sunnah wudhu. Sebelum kita mengetahui lebih dalam sunnah-sunnah wudhu, alangkah lebih baiknya kita tahu arti dari kata sunnah itu sendiri. Sunnah yaitu suatu pekerjaan atau amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah-sunnah wudhu yaitu yang pertama,
membaca basmalah pada permulaan wudhu. Sebenarnya membaca basmalah itu sudah menjadi suatu kebiasaan kita ketika hendak mengawali suatu pekerjaan atau suatu amalan-amalan ibadah atau hal-hal baik lainnya. Membaca basmalah di sini adalah merupakan suatu upaya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah untuk dilindungi dari segala jenis godaan. Ada setan yang bernama Wulhan, dia itu menggoda kita dengan memberikan rasa was-was terhadap orang yang akan berwudu. Untuk menghindari rasa was-was tersebut, maka disunahkan untuk membaca basmalah. Nah, membaca basmalah pada permulaan wudu. Yang dimaksud permulaan di sini yaitu ketika seseorang hendak membasuh kedua telapak tangannya. Dan pada saat itu juga ia disunahkan untuk niat di dalam hatinya, yang merupakan dari sunnah wudu. Dengan demikian, ada 3 kesunahan yang dikerjakan sekaligus oleh anggota tubuh yang berbeda, yaitu yang pertama, hatinya melakukan niat, yang kedua, lisannya membaca basmalah, dan yang ketiga, membasuh kedua telapak tangannya. Sunnah wudu yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangannya dan menyela-nyela jari sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu ke suatu bak mandi apabila kita bangun tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika salah seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkan tangannya ke air wudhu, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Sunnah wudhu yang ketiga yaitu madmadoh atau berkumur. Berkumur bukan sekedar hanya memasukkan air ke dalam mulut, tetapi juga mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut. Jika berkumur, airnya hanya dimasukkan saja tanpa digerak-gerakkan dari mulut yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Wasallam, jika salah seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkan tangannya ke air wudhu, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Sunnah wudhu yang ketiga yaitu madmadoh atau berkumur. Berkumur bukan sekedar hanya memasukkan air ke dalam mulut, tetapi juga mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut. Jika berkumur, airnya hanya dimasukkan saja tanpa digerak-gerakkan dari mulut yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Hal yang demikian itu tidak apa-apa. Pengertian dari berkumur yaitu menggerak-gerakkan air ke dalam mulut dari pinggir mulut ke pinggir mulut yang lain, lalu mengeluarkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sunnah-sunnah wudu yang keempat yaitu istinsya, memasukkan air ke dalam hidung. Arti dari istinsya itu yaitu dengan kuat, mengeluarkan air dengan kuat. Batas istinsya itu yaitu terletak di khayshum atau ujung tulang muda. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsya, kecuali bila engkau sedang puasa. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 123, At-Tirmidzi nomor 718. Pelaksanaan paling minimal kesunahan menghirup air atau istinsya ialah dengan memasukkannya ke dalam hidung begitu saja, baik dihirup sampai ke batang hidung lalu dikeluarkannya kembali
atau tidak, yang dihirup hanya sampai di ujung pangkal hidung, lalu dikeluarkan kembali. Sunnah wudhu yang nomor 5 yaitu menyela jenggot yang tebal. Hal ini berdasarkan perkataan Ammar bin Yasir, yaitu ketika dia menyela jenggotnya ada orang yang merasa asing. Kemudian ia berkata, "Apa yang melarangku, sedangkan aku sendiri telah banyak menyaksikan Rasulullah SAW menyela jenggotnya." Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi. Sunnah wudhu yang keenam yaitu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Yang wajibnya itu hanya 1 kali, namun untuk yang kedua dan yang ketiga itu merupakan sunnah. Sunnah wudhu yang nomor 7 yaitu mengusap kedua telinga dengan cara kedua tangannya dibasuh terlebih dahulu, lalu jari telunjuk dimasukkan ke telinga bagian depan. Untuk telinga yang di belakang itu menggunakan jari jempol atau ibu jari. Sunnah wudhu yang nomor 8 yaitu membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Bila kamu berwudhu, hendaknya membersihkan sela-sela jemari tangan dan kakimu." Sunnah nomor 9 yaitu mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Sunnah wudhu yang nomor 10 yaitu melebihkan dalam membasuh atau mengusap anggota wudhu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membasuh wajah sampai leher, membasuh kedua tangan sampai lengan atas sedikit, dan membasuh kedua kaki sampai betis bawah sedikit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dengan wajah berseri lantaran bekas air wudhu. Maka dari itu, barang siapa di antara kamu dapat melebihkan bekas wudhunya, maka lakukanlah." Hadis riwayat muttafaq alaih. Sunnah wudhu yang nomor 11 yaitu memulai mengusap rambut pada bagian depan ubun-ubun. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Mengusap rambut kepala beliau dengan kedua tangan beliau. Beliau mengusapkannya dengan memulai dari bagian depan rambut kepalanya sampai bagian belakang, kemudian kembali lagi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sunnah wudhu yang terakhir yang ke-12, setelah berwudhu disunahkan untuk membaca doa setelah wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, dikarenakan ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak menetap dan tidak kokoh. Tidur yang dapat membatalkan wudhu di sini yaitu tidurnya seseorang yang merebahkan tubuhnya. Namun bagi mereka yang tertidur dalam keadaan duduk tetapi tanpa menggeser atau memindahkan pantatnya sedikit pun, maka wudhunya tidak batal. Yang ketiga yaitu hilang akal. Beberapa hilang akal seperti gila, ayan, terkena sihir, dan minum minuman keras. Yang keempat, lelaki yang menyentuh perempuan dewasa yang bukan muhrim tanpa penghalang. Kata menyentuh dalam bahasa Arab itu lamasa, tapi ada 3 kata dan arti yang berbeda. Yang pertama yaitu lamasa, yang artinya sentuhan langsung yang tidak disengaja. Yang kedua itu lamasa, artinya sengaja bersentuhan. Yang ketiga itu masa, artinya sentuhan tanpa kontak fisik. Menurut Imam Syafi'i, orang yang punya wudhu dan menyentuh yang bukan mahram, baik laki-laki maupun perempuan, maka wudhunya batal. Menurut Imam Hanafi, bersentuhan sama siapapun itu tidak batal, baru kalau jima maka wudhunya batal. Sedangkan menurut Imam Maliki, bersentuhan dengan siapapun tanpa dibarengi syahwat itu tidak batal wudhunya, baru kalau bersentuhan
barengi dengan syahwat, itu wudhunya batal. Sekian.